teman-teman, saya Lisa Cahya Pratiwi, KM 103. Yuk, mari belajar tentang komunikasi digital. Video ini untuk memenuhi UTS mata kuliah pengantar komunikasi digital di Universitas Siber Asia dengan dosen Ibu Rosana SSMI Kom Amipir CPN. Teman-teman sudah tahu belum nih, apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, ide, pikiran, perasaan, dan pesan antara dua atau lebih individu atau kelompok dengan tujuan untuk mencapai pemahaman bersama. Proses ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti lisan, tulisan, isyarat, atau media visual. Teman-teman juga sudah tahu belum nih, apa itu pesan nonverbal? Pesan nonverbal adalah bentuk komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata atau bahasa lisan, melainkan menggunakan ekspresi wajah, gerakan tubuh, intonasi suara, kontak mata, jarak fisik, dan elemen lain untuk menyampaikan informasi, emosi, atau makna. Pesan nonverbal seringkali melengkapi atau bahkan mengaitkan pesan verbal dalam berkomunikasi. Fungsi pesan nonverbal dalam komunikasi ada 9. Yang pertama, menguatkan pesan verbal. Pesan nonverbal dapat memperkuat atau mendukung pesan yang disampaikan secara verbal. Misalnya, ketika seseorang mengatakan, "Saya sangat senang bertemu dengan Anda," sambil tersenyum dan berjabat tangan, ekspresi wajah dan gerakan tubuh memberikan penekanan pada niat baik dan kebahagiaan yang disampaikan. Yang kedua, menyampaikan emosi. Pesan nonverbal sangat efektif dalam menyampaikan emosi. Ekspresi wajah seperti senyuman, cemberut, atau mengerutkan dahi, dan gerakan tubuh seperti mengguncangkan kepala atau melipat tangan seringkali lebih menggambarkan perasaan dan emosi seseorang dibandingkan dengan kata-kata yang diucapkan. Yang ketiga, mengatur percakapan pesan. Pesan nonverbal dapat digunakan untuk mengatur kapan giliran berbicara dalam percakapan. Misalnya, gerakan tangan atau perubahan postur tubuh bisa menunjukkan apakah seseorang ingin berbicara atau menunggu giliran untuk mendengarkan. Yang keempat, menunjukkan persetujuan atau penolakan. Pesan nonverbal juga berfungsi untuk menunjukkan persetujuan atau penolakan tanpa perlu menggunakan kata-kata. Misalnya, menganggukkan kepala bisa berarti setuju, sementara menggelengkan kepala bisa menunjukkan ketidaksetujuan. Kontak mata yang intens bisa menunjukkan perhatian atau keterlibatan, sementara menghindari kontak mata bisa menunjukkan ketidaknyamanan atau ketidaktertarikan. Yang kelima, menyampaikan informasi terkait status atau peran. Pesan nonverbal sering digunakan untuk menggambarkan status atau peran dalam suatu hubungan sosial atau profesional. Misalnya, sikap tubuh yang tegak dan pakaian rapih dapat menggunakan kedudukan atau kewibawaan seseorang, sementara postur tubuh yang lebih santai bisa mencerminkan kedekatan atau persahabatan. Yang keenam, menggantikan atau memodifikasi pesan verbal dalam beberapa situasi. Pesan nonverbal dapat menggantikan kata-kata, misalnya memberikan isyarat dengan tangan untuk menghentikan sesuatu atau menunjukkan arah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam konteks ini, pesan nonverbal lebih efektif daripada menggunakan bahasa lisan. Yang ketujuh, mengurangi ambiguitas dalam pesan verbal. Pesan nonverbal dapat membantu mengurangi ketidakpastian atau ambiguitas dalam pesan verbal. Misalnya, seseorang mengatakan, "Saya baik-baik saja," tetapi dengan ekspresi wajah yang cemas atau nada suara yang rendah. Pesan nonverbal memberikan konteks yang jelas bahwa orang tersebut sebenarnya tidak merasa baik-baik saja. Yang kedelapan,
membangun hubungan dan kepercayaan. Pesan nonverbal seperti kontak mata yang tepat, senyuman, atau sikap tubuh terbuka bisa membantu membangun hubungan yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan antara individu. Ini penting dalam hubungan pribadi maupun profesional. Yang kesembilan, menciptakan nuansa atau atmosfer tertentu. Pesan nonverbal juga dapat menciptakan suasana atau nuansa tertentu dalam komunikasi. Misalnya, pencahayaan yang redup, suara yang lembut, dan sikap tubuh yang santai bisa menciptakan suasana yang nyaman dan akrab dalam percakapan. Sebaliknya, suara yang keras atau postur tubuh yang tegang bisa menciptakan kesan formal atau tegang. Bagaimana komunikasi nonverbal berpengaruh? Dan bagaimana pesan yang baik dalam proses PJJ? Pengaruh komunikasi nonverbal yaitu mendukung pemahaman materi, meningkatkan keterhubungan emosional, mengurangi kesalahpahaman, meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Pesan yang baik dalam proses PJJ yaitu ekspresi wajah, gestur dan bahasa tubuh, kontak mata, nada suara, pengaturan lingkungan, penggunaan teknologi, dan feedback nonverbal. Apa itu komunikasi yang baik dan efektif? Komunikasi yang baik dan efektif adalah proses pertukaran informasi, ide, atau perasaan antara dua pihak atau lebih dengan cara jelas, mudah dipahami, dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Komunikasi ini tidak hanya melibatkan kata-kata, tetapi juga aspek nonverbal seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, nada suara, dan cara pencapaian pesan. Komunikasi yang efektif melibatkan penerima pesan yang dapat memahami, dapat merespon informasi yang disampaikan sesuai dengan maksud pengirim. Kapan kita memerlukan komunikasi yang baik dan efektif? Dalam hubungan interpersonal, untuk membangun hubungan yang sehat, saling pengertian, dan mendalam antara teman, keluarga, atau pasangan. Dalam dunia kerja, untuk memudahkan kolaborasi tim, memastikan informasi disampaikan dengan jelas, dan mencapai tujuan organisasi secara bersama-sama. Dalam pendidikan, agar pesan dari pengajar atau dosen mudah dipahami oleh siswa atau mahasiswa, serta memudahkan proses belajar mengajar. Dalam negosiasi dan pengambilan keputusan untuk mencapai kesepakatan menguntungkan kedua belah pihak tanpa kesalahpahaman. Dalam krisis atau situasi darurat untuk memberikan instruksi yang jelas dan memastikan respon yang tepat dari pihak-pihak yang terlibat. Mengapa kita memerlukan komunikasi yang baik dan efektif? Untuk mencegah kesalahpahaman. Dengan komunikasi yang jelas, kita dapat mengurangi potensi terjadinya misinterpretasi atau kebingungan penerima pesan, meningkatkan hubungan. Komunikasi yang efektif membantu mempererat hubungan sosial dan profesional karena orang merasa didengarkan dan dihargai, mendukung produktivitas di tempat kerja atau proyek tim. Komunikasi yang efektif memastikan semua pihak koordinasi dengan baik sehingga bertujuan bersama bisa tercapai dengan efisien. Mengurangi konflik. Banyak konflik terjadi karena ketidakjelasan dalam komunikasi. Komunikasi yang baik dapat menghindari konflik atau menyelesaikan dengan cara yang lebih konstruktif. Memudahkan pemecahan masalah. Dengan berkomunikasi dengan baik, masalah dapat diidentifikasikan lebih cepat dan solusi bisa ditemukan lebih mudah. Secara keseluruhan, komunikasi yang baik dan efektif adalah kunci untuk sukses dalam banyak aspek kehidupan, karena mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi, berkolaborasi, dan mencapaikan tujuan bersama. Tantangan terbesar dalam komunikasi yang efektif: perbedaan persepsi, gangguan atau kebisingan, komunikasi yang tidak jelas atau ambigu, kurangnya keterampilan mendengarkan, perbedaan gaya komunikasi, sikap atau emosi negatif, ketidakmampuan menyesuaikan pesan dengan audiens, kurangnya kepercayaan, perbedaan bahasa atau budaya, dan keterbatasan teknologi.